warahmatullahi wabarakatuh, 5th grade students. Hi class, good morning. And how are you? Gimana kabarnya semua kelas 5? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris bersama Miss Iin dan teman-teman semuanya yang ada di rumah ya kelas. Dan kita sudah masuk pada lesson 6 atau pembelajaran yang ke-6 dengan tema in the classroom ya kelas. Nah, pada bagian ini anak-anak siapkan untuk buku tugasnya masing-masing atau buku catatannya masing-masing dan buku paketnya. Ketika dijelaskan materinya, anak-anak bisa memperhatikan buku paketnya pada halaman berapa dijelaskannya. Kemudian jangan lupa untuk menulis ulang atau mencatat new vocabulary atau kosakata baru yang akan kita pelajari, yang akan kita temukan setelah penjelasan tentang materi kita ya kelas. Oke, kita langsung ke page 43. Kita hari ini akan belajar menggunakan articles. Articles. What is articles, class? Apa itu articles? Pasti semua sudah pernah dengar ya. Ada articles an, dan the, ya. Semua itu disebut dengan articles. Articles sendiri, dan an, ya, yang tulisannya a dan an ini dibaca yang a ini dibaca yang tulisannya an dibaca n. Oke. Dua-duanya ini dan an digunakan untuk menyatakan singular nouns atau kata benda tunggal ya. Dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia, penggunaan artikel ini sama seperti kita ingin menyebutkan kata sebuah atau sebiji atau sebutir atau seekor, disesuaikan dengan benda yang akan kita sebutkan anak-anak semua kelas 5. Nah, apabila kita menyebutkan kata bendanya tersebut untuk pertama kalinya, kita bisa menggunakan atau an. Ya, menggunakan kata benda itu kan bisa semuanya ya. Kata benda itu manusia termasuk kata benda ya kelas dalam bahasa Inggris. Kemudian buku itu kata benda, meja, buku, pensil, kursi, kemudian lemari ya, kemudian sepatu, itu semua benda ya. Semua yang berbentuk benda disebut dengan nouns atau kata benda ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan atau an itu digunakan untuk menyatakan sebuah. Ketika kita ingin menyebutkan kata benda tersebut untuk pertama kalinya anak-anak ya. Ketika kita ingin menyebutkan kata benda itu pertama kalinya, kita gunakan atau an. Dan an juga bisa digunakan untuk menyatakan profesi. Misalnya a teacher, seorang guru, atau policeman, seorang polisi. A farmer, seorang petani, atau status seseorang, misalnya a student ya, seorang siswa. Selanjutnya, dan an ini juga digunakan untuk countable nouns. Seperti semua sudah paham ya tentang countable nouns ya. Kita pernah membahasnya pada chapter sebelumnya. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung ya. Kata benda yang bisa dihitung seperti books ya, kemudian pencils, kemudian bags ya atau tas dan lain-lainnya. Benda yang bisa dihitung itu termasuk dalam kategori countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung ya. Dan perbedaannya untuk dan an ini, artikel yang itu digunakan untuk kata benda yang nounnya diawali dengan consonant words ya. Itu digunakan untuk apabila nounnya diawali dengan consonant words, huruf konsonan seperti B, C, D, F, G, H dan seterusnya yang tidak berbunyi, itu konsonan ya. Contohnya a bag, a pencil, a table, a chair, dimulai dengan huruf konsonan. Oke. Beda dengan tadi, artikel an digunakan apabila kata bendanya atau nounnya diawali dengan vowel sounds atau yang bunyi vokal a, i, u, e, o. Contohnya itu kata benda seperti an apple, sebuah apel, an elephant, seekor gajah, an eraser, sebuah penghapus. Itu kan terlihat jelas ya dari kata benda tersebut. Huruf pertamanya diawali dengan a, i, u, e, o.
Selanjutnya kita kenal dengan the. The itu juga artikel. The dikenal dengan definite article atau artikel yang pasti, karena fungsinya itu untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik anak-anak, sesuatu yang jelas, yang sudah spesifik, yang sudah pasti. Dan kita menggunakan artikel the ketika kita sudah menyebutkan kata benda itu untuk pertama kalinya. Kemudian kita akan menyebutkan kata benda tersebut untuk kedua, ketiga, keempat, atau ke seterusnya. Jadi kita sudah menyebutkan dulu pertama kalinya, ya, dengan menggunakan atau en tadi. Kemudian kita menggunakan the untuk menyebutkan kedua atau ketiga atau keempat kalinya, ya. Karena sudah tahu pasti benda itu yang kita akan jelaskan itu sudah tahu pasti dan sudah mengerti spesifik atau fungsinya. Itulah kapan ketika kita menggunakan the, ya kelas. Nah, contohnya seperti ini ya kelas. There is a bag on the table. The bag is red. Ada sebuah tas di atas meja, ya. Tasnya berwarna merah. Nah, kita sebutkan tas ini untuk pertama kalinya. Kita gunakan the, oke? Kita gunakan the lagi untuk menyebutkan kedua kalinya. Seperti itu untuk contoh kalimatnya. Kemudian yang dan en tadi ya. Yang en, yang tulisannya a dan n, itu bacanya en. Artikel yang en itu digunakan untuk yang diawali kata bendanya vowel sound atau bunyi vokal seperti ini. An elephant, ya, seekor gajah. An umbrella, payung. An ant, seekor semut. Dan an apple, satu buah apel. Oke. Sekarang kita lanjut ya kelas. Setelah penjelasan penggunaan en, dan artikel the, langsung masuk ke 42 halaman 42. Bagian listening di sini mari kita artikan dulu. He is a student. Dia adalah seorang siswa atau murid. The student is Bonar. Siswa atau murid itu adalah Bonar. Nah, kita gunakan the di sini karena kita sudah mengetahui kata benda yang tadi yang pertama itu student, ya. Kita gunakan yang pada awalnya, kemudian untuk menjelaskan kedua kalinya kita gunakan the. Selanjutnya contohnya, she is a teacher. The teacher is Mrs. Smith. Dia adalah seorang guru. Guru itu bernama atau adalah Bu Smith. Nah, di sini kita gunakan pertamanya pakai ya. She is a teacher. Karena kosakata teacher diawali dengan huruf T, huruf consonant. Kita gunakan artikel yang Selanjutnya pada kalimat di bawahnya kita gunakan artikel the karena kita ingin menyebutkan kata benda tersebut untuk kedua kalinya. Yang dimaksud adalah the teacher-nya itu. The teacher itu adalah Bu Smith, kayak gitu ya penjelasannya. Lanjut ke halaman 42 lagi. Kalimatnya, this is an apple. The apple is red. Ini adalah sebuah apel, apelnya merah atau warnanya merah. Kita gunakan artikel an karena kata apple, kosakata apple diawali dengan huruf vowel atau huruf vokal a, ya. Kalimat berikutnya ada that is an eraser. The eraser is mine. Itu adalah sebuah penghapus. Eraser, kosakata eraser diawali dengan vowel sound atau bunyi vokal. Jadi kita gunakan artikel an. Kemudian kita gunakan the pada kalimat di berikutnya karena kita ingin menyebutkan eraser tadi yang sudah kita sebutkan di kalimat yang pertama. The eraser is mine. Penghapus itu atau penghapusnya adalah milik aku. Oke. Nah, sekarang anak coba kerjakan latihan yuk. Ya, di halaman 43 ini. Kita coba kerjakan ini di writing dan di versus ya, dilanjutkan dengan listening ya. Miss Im akan sebutkan kalimatnya dalam bahasa Inggris dengan penggunaan an, or the pada nomor 1 sampai nomor 5. Coba kalian guess ya, kalian coba sebutkan sendiri, coba diperhatikan baik-baik cara pengucapannya. Jawaban dari potongan-potongan kosakata yang akan Miss Im ucapkan dengan penggunaan artikel an, atau the. Yang writing B, clue-nya adalah fill in the blank. Instruksinya adalah fill in the blanks with the article an, or the. Kita isi titik-titik di bawah ini nomor 1 dan nomor 5 dengan artikel an, atau the yang sesuai. Oke, untuk terjemahannya sudah ada di bawahnya ya kelas. Jadi kalian bisa tulis ulang, bisa dicatat ulang di buku catatan masing-masing agar mengetahui maknanya.
agar nanti ketika akan mengerjakan examination atau ujian, kalian tahu jenis soal seperti ini dan terbiasa untuk mengerjakan soal semacam ini. Oke, langsung ya, perhatikan baik-baik untuk apa yang diucapkan dari jawaban nomor 1 sampai nomor 5 dengan penggunaan an atau the. Number 1, he is a boy. The boy is Andreas. Number 2, Mr. John is my uncle. He is an astronaut. Number 3, the man is my father. He is a teacher. Number 4, there are 50 students in the bus. The students will go to Jakarta. Number 5, Tom is a boy. He is a student. Nah, itu jawabannya ya kelas. Kalian bisa ulangi untuk mengetahui tadi Miss Im sudah menyebutkan an dan the sesuai dengan blanks ini ya, titik-titiknya, dan kalian sesuaikan untuk jawabannya masing-masing. Kerjakan di buku paket aja langsung ya kelas. Lanjut, pada page 44 ini di reading text kita akan baca. Anak-anak bisa tulis ulang di buku catatannya masing-masing untuk maknanya. My classroom, ruang kelasku atau kelasku. There are 10 tables and 20 chairs in my classroom. Ada 10 meja dan 20 kursi di ruang kelasku. There are a clock, a map, and a blackboard. Ada sebuah jam, sebuah peta, dan sebuah papan tulis. The clock, the map, and the blackboard are on the wall. Jam, petanya, dan papan tulisnya berada di dinding. There is a picture of the president and a picture of the vice president. Ada sebuah foto presiden dan sebuah foto wakil presiden. The pictures are also on the wall. Between the pictures there is a picture of burung Garuda. Foto-foto tersebut berada di dinding, dan di antara dua foto tersebut ya, terdapat sebuah gambar burung Garuda. I have a best friend in the class. Saya memiliki atau mempunyai seorang teman baik di kelas. She is Tammy. Dia adalah Tammy. Tammy is a smart student. Tammy adalah seorang murid yang cerdas. I also have a kind teacher. Saya juga mempunyai seorang guru yang baik hati. The teacher is Mrs. Tania. Guru tersebut bernama atau adalah Bu Tania. She teaches us English. Ia mengajar bahasa Inggris. Silahkan kalian catat di buku catatan masing-masing ya. Kemudian kita coba jawab untuk pertanyaannya. Oke, untuk makna dari pertanyaan number 1 sampai number 5 sudah Miss Im sertakan. Bisa kalian catat kembali. Mari kita coba jawab pertanyaannya masing-masing ya. Kalian bisa dengarkan dan bisa kalian tebak yang Miss Im sampaikan dengan jawabannya sesuai. Number 1, how many chairs are there in the classroom? Berapa banyak ya? Tadi ada how many chairs? Chairs-nya ada 20 ya kelas. Oke. There are 20 chairs in the classroom. Itu jawabannya. Number 2, how many tables are there in the classrooms? Let's see, tables ada 10 ya. Yang tadi ada 20, sekarang ada 10. Jawabannya menjadi there are 10 tables in the classroom. Number 3, list the things on the wall. Mari kita tuliskan benda-benda yang ada di dinding. Ditulis itu ya. There are a clock, a map, and a blackboard. Kemudian ada a picture of the president and a picture of the vice president. Dan juga ada a picture of burung Garuda. Itu benda-bendanya ya, ada di wall tadi ya, dinding ya. Lanjut, number 4. Who is Tammy? Tammy itu siapa? Sesuai dengan teksnya, Tammy is a best friend in the class ya. Oke, lanjut ke number 5 ya. Who is Mrs. Tania? Siapa Bu Tania? Bu Tania, Mrs. Tania is an English teacher. Kita pakai N ya, karena kosakata English dimulai dengan vowel sound atau huruf vokal. Jadi nomor 5 jawabannya menjadi Mrs. Tania is an English teacher. Well, class, that's all for today.
sekian ya pembelajarannya. Sekarang kita lanjut ke bagian tugas. Untuk tugas writing skill ini, catat ulang, tulis ulang materi yang disampaikan ya. Tadi kita udah bahas tentang penggunaan dan the di buku catatan bahasa Inggrisnya masing-masing. Kemudian kerjakan latihan soal ya pada page 43 number 1 sampai 5, page 44 number 1 sampai 5 reading text my classroom. Tadi sudah Miss Im sampaikan ya jawabannya ya. Jadi perhatikan lagi baik-baik bagaimana tadi yang disampaikan dan jawabannya. Untuk speaking skillnya, kalian harus merekam video kalian menunjukkan benda dengan menggunakan kalimat sederhana. Gunakan articles an, dan the. Kalian bisa mencontoh kalimat sudah ada ya. Jadi bisa menunjukkan semisalnya buku ya. Kalian gunakan buku atau gunakan ini yang seperti pada kalimat di sini, apple ya. Kalian ambil apple atau buah jeruk juga boleh. Buah yang ada di rumah. Kemudian kalian gunakan benda tersebut disebutkan seperti ini. This is an apple ya. The apple is red. Nah, itu kalimat penggunaan an dan the. Kemudian penggunaan e-nya yang a itu kalian bisa gunakan buku saja atau pensil karena kan dimulai dengan huruf konsonan ya. Contohnya this is a book ya. This is a bag ya, tas, atau this is a pencil, atau this is a table juga boleh. Ditunjukkan bendanya dan disebutkan kalimatnya dalam bahasa Inggris. Jangan lupa yang digunakan adalah kalimatnya harus ada penggunaan artikel an, dan the. Disesuaikan dengan kalimat masing-masing ya kelas. Oke, kalian bisa ulangi video pelajaran ini kalau memahami, dan kalian juga boleh bertanya. Jangan segan untuk bertanya ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke kelas, thank you very much for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye fifth grade students.